Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kembali informasi yang ada di dunia kripto. Kita lihat untuk hari ini, kapitalisasi pasar dunia kripto ini masih mengalami koreksi 1,51%, ada di angka 2,29 triliun US dollar. Kemudian untuk Fear and Greed Index ada di poin 18, teman-teman. Namun walaupun kapitalisasi pasar sedang koreksi 1,51%, kalau kita lihat di sini justru Bitcoin ini hari ini kita lihat sedang mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 70.196 US dollar, mengalami kenaikan 4,59% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk hari ini kapitalisasi pasar dari Bitcoin ada di angka 1,4 triliun US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan 37,29%, ada di angka 49,74 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk harga tertinggi sepanjang masa 5 bulan yang lalu, pada tanggal 7 Oktober 2025, Bitcoin sempat menembus harga 126.198 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 70.237 US dollar, ini berarti sedang koreksi 44% atau sedang diskon 44% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Kemudian kita akan lihat mengapa Bitcoin mengalami kenaikan pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini laporan mengapa Bitcoin mengalami kenaikan pada hari ini. Jadi Bitcoin naik 4,83% menjadi 69.294 dalam 24 jam terakhir. Bahkan ini kita lihat sudah naik ke 70.000, teman-teman. Ini mengungguli pasar yang lebih luas yang naik sekitar 3,67%. Jadi kenaikan ini terutama didorong oleh meredanya ketegangan geopolitik dan turunnya harga minyak. Jadi Bitcoin menunjukkan korelasi kuat dengan indeks SP500, menandakan pergerakan yang dipengaruhi faktor makroekonomi, teman-teman. Jadi kita lihat di sini adanya informasi tentang meredanya tekanan geopolitik dan makroekonomi. Bitcoin kembali naik seiring stabilnya aset beresiko setelah harga minyak turun dan tanda-tanda konflik di Iran itu tidak akan meningkat, teman-teman. Jadi harga minyak sempat melonjak ke 119 US dollar per barel, namun turun ke sekitar 100 dolar setelah diskusi negara-negara G7 tentang pelepasan cadangan minyak dan pernyataan dari pemimpin Amerika Serikat, teman-teman. Jadi hal ini mengurangi kekhawatiran stagflasi secara langsung sehingga modal kembali mengalir ke aset beresiko seperti kripto. Jadi apa artinya ini? Artinya kalau kita lihat di sini bahwa kenaikan ini merupakan sebuah rally kelegaan dengan Bitcoin berperan sebagai aset beresiko berbeta tinggi saat tekanan makro sementara mereda, teman-teman. Kemudian apa yang harus diperhatikan? Jadi harga minyak yang bertahan di bawah 105 US dollar dan perkembangan geopolitik selanjutnya. Jadi kalau misalkan harga minyak kembali terbang, maka otomatis akan menekan market kripto dan juga market saham, teman-teman.
Kemudian kita lihat di sini untuk update ekosistem dari Bitcoin. Bitcoin ini mendekati pasokan maksimum. Jadi Bitcoin telah melewati tonggak penting dengan lebih dari 95% dari total pasokan 21 juta koin telah ditambang dan beredar. Kemudian dengan kurang dari 1 juta koin yang tersisa untuk dirilis teman-teman. Jadi Bitcoin terakhir diperkirakan akan muncul pada tahun 2140. Jadi proses penerbitan yang bertahap dan dikendalikan oleh protokol ini adalah prinsip dasar dari nilai Bitcoin sebagai emas digital. Jadi seiring dengan berkurangnya hadiah blok melalui proses halving yang berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2028, keamanan jaringan akan semakin bergantung pada biaya transaksi, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa hal ini secara struktural berdampak positif untuk Bitcoin karena menegaskan kelangkaan yang sudah diprogram dan akan menjadi pendorong utama nilai dalam jangka panjang, teman-teman. Kemudian adanya perusahaan asal Eropa yang bernama Capital B ini juga menambah kepemilikan Bitcoin mereka menjadi 2.836 Bitcoin dengan membeli 2 koin tambahan senilai 0,1 juta euro. Kemudian juga di sini kita lihat bahwa ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat mencatatkan aliran masuk bersih selama 30 hari terakhir, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Jadi secara tren jangka pendek, ini kita lihat trennya untuk Bitcoin adalah tren kenaikan karena kita lihat harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian kita lihat di sini sudah terjadi golden cross juga, teman-teman. Jadi ini kita lihat garis biru memotong garis kuning ke atas, teman-teman. Ini tren jangka pendek, tren kenaikan. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk indikator teknikal dari TradingView. Jadi untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average, sinyalnya adalah sinyal buy atau pembelian. Kemudian untuk osilator juga sama, sinyalnya buy atau pembelian. Dan kesimpulan pada hari ini, kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, sinyalnya adalah sinyal pembelian, teman-teman, karena ada 10 indikator yang memberikan sinyal buy atau pembelian, sementara hanya 6 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Pertanyaan berikutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.